92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Bertemu kembali ya, menemani Anda aktivitas hari ini. Dan iya, seperti sudah dijanjikan Jumat kemarin begitu ya. Informasi dan edukasi seputar homeschooling ini hanya bisa Anda dapatkan ya di Radio Maestro ya. Nah, ini memang sesuatu yang bukan sebuah tren, tetapi memang isi hati Tuhan ya, bagaimana pendidikan dikembalikan dalam sebuah keluarga. Nah, buat Anda yang mungkin hari ini agak bingung ya dengan kelanjutan pendidikan putra-putri Anda, karena kan kasus-kasus pendidikan cukup bervariasi begitu ya. Nah, apalagi Anda juga sebagai orang tua kan juga tidak hanya mengurusi 1-2 hal ya, termasuk salah satu pendidikan. Kemarin sudah banyak sekali dijelaskan. Nah, sudah bersama saya Ibu Insinyur Sani Darman MPD ya, sebagai pengelola komunitas homeschooling pewaris bangsa Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung. Dan juga ada Bapak Roy Wijanarko. Apa kabar Ibu dan Bapak? Puji Tuhan, baik. Sehat ya. Terima kasih. Dan Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung ya, karena waktu kita cukup panjang, langsung di 081321000925. Nah, dua pertemuan kita banyak ibu-ibu nih ya, dan memang kalau udah ngomongin pendidikan ini kan kebanyakan ibu-ibu yang yang terjun di dalamnya begitu ya. Ibu Sani, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, mungkin bisa di reminder lagi ya kepada Sobat Maestro, homeschooling itu apa gitu Bu, supaya nancep di otak gitu ya. Memang istilah homeschooling gitu ya, istilah homeschooling itu muncul ketika di Amerika ya khususnya, ketika orang tua tidak puas ya dengan pendidikan yang ada, akhirnya mereka menyadari bahwa pendidikan itu adalah keluarga. Akhirnya mereka menyelenggarakan sendiri pendidikannya. Tapi sebenarnya pendidikan homeschooling itu kan sebenarnya dari awal juga homeschooling ya. Kalau misalnya kita lihat dari sebelum terbentuknya sekolah ya, dari sejarahnya juga kalau kita lihat di Alkitab juga di Firman Tuhan ya, kejadian Israel, dan semua pendidikan diserahkan pada keluarga gitu. Memang akhirnya keluarga mungkin ada keterampilan tertentu dia ke ahlinya gitu, tapi semua penanggung jawabnya, semua yang menyelenggarakannya adalah keluarga. Nah, tapi dengan adanya kata sejarah nih ya, ada revolusi industri, ada kebutuhan, kemudian kita juga penjajahan, ada Belanda masuk mendirikan sekolah, sehingga dianggap pendidikan itu adalah sekolah gitu. Padahal sebenarnya pendidikan dengan sekolah itu hal yang berbeda. Sekolah hanya bagian dari pendidikan. Nah, jadi di era akhir ini teknologi ini makin banyak yang menyadari mengembalikan lagi. Ternyata yang awal itu kan memang pendidikan adalah keluarga ya, gitu. Jadi mulai menyadari di situ ketika ada beberapa mungkin kejadian ya, dengan anak mereka, dan juga teknologi ya, cara pandang. Sekarang belajar tentang psikologi anak bisa tinggal lihat searching, bisa lihat semua cara pandang orang tua berbeda, anak juga berbeda, apalagi sekarang dimudahkan dengan media ya, semua pelajaran ada. Nah, sehingga dibilang sekarang tren homeschooling atau suatu kegerakan yang homeschooling, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Kita kembali ke awal sebenarnya. Betul ya, kalau misalkan kita kita berkiblat kepada firman Tuhan juga seperti itu ya Sobat Maestro. Pendidikan itu memang awalnya memang keluarga, dan kalau kita melihat sejarah munculnya sebelum adanya sekolah seperti sekarang itu juga awalnya di sekolah begitu ya. Dan ini kan juga mulai bergema ya di 10 tahun terakhir ini ya Bu ya, mengenai homeschooling ya, apalagi dengan beberapa kemarin itu saya dibukakan begitu kan, anak harus sekolah misalkan 12 tahun dengan biaya yang begitu banyak, begitu keluar sekolah dapat upah
UMR gitu kan nggak nggak terlalu signifikan dengan perjuangan yang ditempuh begitu ya. Oke, nah jadi homeschooling ini menjawab begitu ya. Ini bukan berarti kita membenturkan dengan sekolah formal ya. Tentunya semuanya ada plus minusnya ya. Dan seperti Ibu Sani sampaikan bahwa buat Anda yang masih mungkin dibingungkan begitu ya, ya karena memang homeschooling ini bukan kompetitor gitu ya, justru melengkapi yang namanya edukasi atau pendidikan itu sendiri ya Bu ya. Iya betul. Jadi ya intinya kita fokusnya adalah bagaimana orang tua terlibat dalam pendidikan atau bertanggung jawab, entah itu di sekolah formal atau homeschooling, yang intinya kan sebenarnya di situ. Gitu. Betul. Nah ini hampir dalam setiap ranah pendidikan ya, ini kebanyakan itu ibu-ibu yang nyemplung di dalamnya, padahal mandat untuk mendidik anak-anak ini adalah peran ayah. Nah bukan kebetulan ya hari ini ada seorang ayah begitu ya, Pak Roy Wijanarko. Selamat pagi. Pak Roy, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, apa yang awal Pak Roy kebayang dengan homeschooling? Awalnya itu ya, ketika istri saya bilang tentang homeschooling itu uncertainty sesuatu yang menurut saya asing sih? Gitu ya. Karena waktu itu sekitar tahun berapa ya istri saya itu mencetuskan itu ke kami itu sekitar tahun 2007. Ya jadi itu belum umum waktu itu. Umum betul. Tapi ya setelah sekarang saya flashback waktu yang ada ini, saya ngeliat wah, saya bersyukur bahwa keluarga kami membuat pilihan itu gitu ya. Karena kita melihat bagaimana perkembangan anak-anak mereka itu dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan potensi mereka gitu. Jadi selama ini fair-fairan aja ya Pak Rai. Memang apakah benar sih dalam sebuah keluarga kalau urusan pendidikan itu memang wah ini mah urusannya ibu-ibu gitu. Nah dari Pak Roy sendiri apakah menugaskan, memandatkan itu, atau Pak Roy dari awal sudah mengambil itu? Ya awalnya saya memang berpikir itu sebuah stereotip gitu ya, itu urusan ibu ya. Tapi kemudian ketika saya belajar lebih jauh tentang 4 peran ayah itu, kemudian saya berpikir bahwa ini sebetulnya bukan hanya peran ibu gitu, tetapi seorang ayah itu kan seorang inisiator kan, ibu itu validator fungsinya. Nah ketika validator untuk apa? Memvalidasi dari otoritasnya ayah gitu. Nah tapi yang sering terjadi, ayah itu seringkali mereka udah tugas saya cukup mencari nafkah, urusan pendidikan urusan kamu. Itu kan hal yang umum kan. Nah saya melihat ini sebetulnya tidak begitu. Gitu. Jadi ketika seorang inisiator ini dia kemudian didukung oleh istrinya, mereka bersepakat. Nah ketika mereka sepakat, nanti berbagi peran kan bisa untuk ini, tapi intinya bahwa bukan ya sudah kamu saja, tapi kemudian tidak mau terlibat, itu menurut saya. Iya, Sobat Maestro, ini memang dari sebuah riset ya, dari penelitian dari para pakar-pakar begitu diteliti begitu ya, baik dalam situasi keluarga yang utuh ataupun yang tidak utuh ya, tanpa mengecilkan peran wanita sebetulnya, bahwa ketika ayah berperan langsung dalam pendidikan itu keberadaan anak itu jauh lebih secara secara sosial, secara kognitif, secara mental, secara fisik itu jauh lebih bagus begitu. Betul. Apakah seperti itu Pak Roy? Betul, itu menurut penelitian dari VIRA, itu dari Father Involvement Research Alliance. Jadi Aliansi Peneliti Keterlibatan Ayah. Mereka menyimpulkan 5 hal. Yang pertama, perkembangan kecerdasan, perkembangan fisik jasmani, perkembangan rohani, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi dan kebahagiaan. Dan menurut itu ada sekitar 150 PhD dan master yang meneliti dari University Guelph di Ontario. Dan mereka bilang bahwa
bayi yang ayah terlibat memiliki kemampuan kecerdasan yang lebih tinggi pada usia 6 tahun. Kemudian anak-anak usia sekolah dengan ayah yang terlibat juga memiliki prestasi akademis yang lebih baik. Itu pendidikan mereka. Jadi saya pikir itu sangat signifikan sekali pengaruhnya. Ya. Betul. Nah, bagaimana dengan Ibu Sani, setuju Kak dengan itu? Apakah sangat terbantu begitu ketika pendidikan ini seperti tadi Pak Roy sampaikan bahwa seorang ayah itu inisiator dan ibu itu adalah seorang validator begitu kan? Validator kayak predator sekolah jadi banyak predator begitu. Nah, itu mungkin juga yang salah satu jadi pertimbangan banyak keluarga ya, jadi ke homeschooling begitu kan. Iya. Memang kan udah hasil penelitian ya, idealisnya seperti itu dilihat dari contoh-contoh juga yang peran ayahnya terlibat memang lebih bagus. Tapi kan kenyataannya, nah ketika homeschooling kan harus kesepakatan nih. Nah seringkali ibunya setuju, bapaknya ini susah nih. Nah karena itu saya menghadirkan Pak Roy ini, atau sebaliknya ada juga yang bapaknya yang ingin, ibunya nggak, bingung gimana gitu. Nah seringkali ibunya merasa bilang, saya nggak sanggup nih ngurusin mendampingin anak saya homeschooling. Ada lagi yang bapaknya, ini apaan ini? Saya nggak percaya nih istri saya bisa didik anak saya. Nah karena itu ya saya juga pengen tahu ini Pak Roy gimana pembagiannya dengan istri ya. Apakah ada pemikiran-pemikiran seperti itu? Nah mungkin yang sekarang lagi berkecamuk nih orang yang memilih homeschooling. Ada suaminya, saya mau homeschooling tapi suami saya nggak setuju. Justru ada baliknya, suaminya setuju pengen homeschooling, saya nggak sanggup, istrinya gitu. Jadi mungkin pengen dengar juga gitu. Betul. Waktu istri Pak Roy tadi kan sampaikan ya 2007 dengan sebuah gagasan homeschooling. Apa yang terpikir dan pergolakan batin apa nih sebagai seorang ayah? Wah, ini jangan-jangan istriku nggak mau. Kenapa sampai akhirnya memilih untuk homeschooling? Pak Roy itu benar gitu, mau homeschooling gitu, mendukung istri. Iya, ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan memang agak aneh karena termasuk keluarga besar kami yakin nanti bisa dapat ijazah apa segala macam, itu pertanyaan kan. Tapi ketika kemudian kami ada ketemu dengan komunitas, orang-orang di komunitas, waktu itu kan masih di Karawaci kan, di Jakarta, itu membantu karena tidak merasa sendiri. Jadi ada orang-orang lain tuh penting. Nah ketika kami pindah di Bandung tahun 2009, kami mendengar tentang komunitas homeschooling pewaris bangsa itu, lebih semangat lagi kan, karena ternyata ini sudah lebih jelas gitu ya daripada yang kami pikirkan sebelumnya. Jadi setelah kami melihat bahwa ini semua memungkinkan, dan itu akhirnya kita semua akhirnya sepakat dan kemudian kita mulai dalam proses itu. Tetapi memang kata yang disebut Ibu Sani tadi tentang kata sepakat itu penting sekali. Ketika kita sepakat ya sudah, jangan nyalahkan. Nanti ini gara-gara kamu nih homeschooling nih, yang ini itu gitu. Itu yang seringkali tidak boleh dilakukan karena kita sudah sepakat ya kita sama-sama gitu. Ini kan butuh hal pertama tuh kan yang dua kali pertemuan ya Ibu Sani ya. Ini proses adaptasi ya. Mungkin bagi seorang wanita ataupun seorang ibu sudah dunia lah ya mendidik anak. Tapi seorang ayah itu kan butuh adaptasi yang tidak mudah, Pak Roy. Kalau saya melihatnya dari sisi praktikalnya aja. Karena memang ketika kami berpikir ke depan itu kami bakal sering mobile, bakal berpindah-pindah gitu. Jadi ketika dengan proses homeschooling itu memudahkan karena ketika pindah ke satu kota tidak harus kemudian masuk ke sekolah baru gitu. Terus kan itu repot ya, ntar berapa lama pindah lagi gitu. Nah ini satu lagi juga berkaitan dengan pilihan pekerjaan juga gitu ya. Oke, mungkin Ibu Sani ada yang kepikir sebagai seorang ibu sebelum kita berondong nanti Pak Roy. Mungkin berbagi pengalaman saya juga ya. Sepakat ya, awalnya juga ketika saya memilih homeschooling, suami saya tidak
sebenarnya meragukan gitu. Ya ada beberapa faktor ya saya mengajukan, akhirnya saya milih homeschooling. Bisa gitu. Nah tapi berjalannya waktu, ya itu ya, saya melihat bahwa homeschooling itu bukan hanya suatu metode tapi suatu yang Tuhan inginkan. Ya saya hanya berdoa saja gitu. Nggak tahu bagaimana dalam kira-kira 2 tahun tiba-tiba suami saya dapat sesuatu tentang Israel gitu ya. Kibut gitu. Iya. Terus dia bilang ini nih, kata homeschooling ini begini nih. Jadi dia tiba-tiba dicerahkan seperti itu. Akhirnya setelah itu dia lebih semangat menceritakan, kemana-mana dia menceritakan homeschooling. Jadi memang proses kesepakatan itu tidak semudah tidak itu. semudah itu. Kadang butuh proses, butuh waktu. Tapi ya kita doa aja ya kalau itu dari Tuhan, misalnya Tuhan menginginkan itu untuk keluarga. Jadi memang kalau ada yang tanya apa syaratnya, ya kamu yakin dulu gitu. Jadi saya nggak suruh cepat-cepat ketika memutuskan homeschooling, jangan cepat-cepat gitu. Harus yakin bahwa ini yang Tuhan inginkan untuk keluarga kami gitu. Nah, walaupun berjalan nggak semudah itu. Iya. Nah, kata sepakat ini cukup menarik ya, sepakat gitu kan. Oh iyalah, suami sepakat gitu kan. Tapi apa peran Pak Roy gitu dengan kesepakatan itu? Ya udah sepakat, jangan-jangan nanti wah istrinya nambahin kerjaan lagi nih gua gitu. Ya, saya menyadari tentang peran seorang ayah itu adalah figur pendisiplin dan pendidik utama. Sebetulnya itu salah satu yang mungkin di Alkitab juga pernah disebutkan. Kemudian ketika saya menyadari peran itu, saya bersepakat dengan istri bahwa untuk urusan-urusan pendidikan itu kita sebaiknya tidak cuma istri saya yang melakukan sendiri, tapi kami selalu mendiskusikan itu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga melihat potensi, karena salah satu peran dari seorang ayah adalah mengafirmasi potensi dari anak-anaknya. Dan ketika saya melihat potensi anak-anak saya, mereka, saya melihat terutama anak yang pertama itu kan mulai dari anak pertama. Jadi Pak Roy ini tiga-tiganya homeschooling? Ya. Anak pertama itu sempat sekolah dulu, kelas 2, kemudian waktu kelas 3 dia pindah homeschooling. Nah, kemudian saya melihat karena anak saya itu tertarik dengan bidang-bidang yang kalau dia belajar di sekolah yang umum gitu, kemungkinan apa yang dia tertarik itu tidak akan terakomodir karena dia orang yang tipe mencari. Gitu, tipe mencari dan banyak bertanya. Nah, ketika dia bertanya-tanya, saya khawatir kalau di dalam lingkup yang formal gitu, nanti dianggap orang yang aneh gitu. Kan? Jadi ketika saya melihat itu, oh ternyata emang anak saya itu, karena unik kan, umur 5 tahun itu kalau diajak ke kantor saya dulu, kalau kami sedang bongkar alat-alat elektronik gitu, terus diajak pulang tuh nangis. Karena dia mau banyak nanya tentang tipikal gitu. Eager ini jadi suka banyak tanya, pengen banyak tahu, banyak ini. Oke. Jadi dipikir orang ini terlalu aktif gitu ya, tapi sebetulnya kan dia curiosity-nya dia tentang sesuatu itu yang kita mesti fasilitasi. Dan kemudian saya ngeliat, wah ini homeschooling itu hal yang cocok gitu. Dan kemudian ketika dia masuk ke bidang yang dia pelajari lebih lewat kursus robotika gitu, nah itu nyambung karena itu bagian dari pembelajaran dia di homeschooling kan gitu. Kira-kira gitu. Nah, peran Pak Roy di homeschooling ini apa Pak? Pak Roy kan harus kerja juga gitu kan. Nah, bagaimana cara pembagian itu Pak? Jadi kan udah nambahin apa yang jadi jadi beban apa ya kalau di sekolah kan udah enak lah ya, minimal 8 jam Pak Roy udah bebas ceritanya gitu kan. Ini harus mengambil alih hampir seluruh. Ya, waktu saya masih bekerja dulu jam 9 sampai jam 5 itu memang saya lebih banyak ketika di rumah saya tidak ambil me time. Ya, jadi kebanyakan orang udah capek kan, datang itu me time. Saya nggak mau diganggu dan anak-anak merasa nggak penting ketika saya datang dengan itu. Dan saya seorang ayah itu adalah menciptakan atmosfer di rumah. Jadi ketika saya datang capek dari kantor dan kemudian saya bawa semua itu ke rumah, itu akan pengaruhi suasana rumah kan. Jadi saya ciptakan suasana yang lebih menarik dan bermain. Jadi ketika saya datang ke rumah, suasananya itu
kita main dan kemudian kita banyak diskusi, kita banyak ngobrol sama anak, menyediakan waktu ya, kemudian ya sampai sekarang kami tetap ada waktu one on one gitu ya. Hari ini dengan siapa, hari ini anak saya 3 laki-laki kan. Jadi saya harus mengatur waktu sedemikian bijak, tetapi peran istri saya adalah yang mengatur waktunya itu. Istri saya itu pengatur jadwal saya. Jadi timekeepernya gitu ya. Iya. Kamu ini tugasnya dengan ini. Kamu kelihatannya saya terlihat bagus, tetapi sebetulnya di balik itu ada seseorang yang membantu banyak gitu ya. Karena itu yang tadi sepakat itu dalam hal saling ngisi kan. Istri saya kuat di bidang administrasi dan kemudian pengaturan, saya disuruh eksekusi gitu ya. Kira-kira itu. Jadi ini menurut saya hal yang bagus, karena ketika kita anak-anak itu ada kalau kita belajar dari psikologi perkembangan, Erik Erikson menuliskan tentang usia-usia pengaruh. 0 sampai 6 tahun itu pengaruh ibu. Jadi memang penting sekali seorang ibu itu berperan benar-benar di situ 0 sampai 6 tahun. 6 sampai 13 tahun itu ayah. Jadi ketika itu usia anak-anak saya di usia pra-remaja itu, saya harus menyadari peran saya. Saya memberikan yang namanya menjadi contoh teladan moralitas, kemudian saya menjadi orang yang memberikan dia identitas. Ini kenapa identitas penting? Karena nanti di usia 13 sampai 18 dia masuk usia peer impact. Jadi kita memberikan dia identitas yang benar, supaya dia ketika masuk teenage group ini mereka udah siap gitu ya. Kemudian ya tadi yang saya sebut mengafirmasi potensi, dan saya memberikan rasa aman. Nah, rasa aman secara emosi ini penting. Ketika itu tercipta di dalam rumah tangga, anak itu dibesarkan dalam kompleks ketidaktakutan. Karena dia tidak dituntut untuk menampilkan sesuatu baru diterima. Nah, seringkali orang tua kan gitu. Dalam mendidik ingin supaya apa yang dia inginkan terjadi pada anaknya. Berarti itu tentang dia, bukan tentang anak itu. Jadi ketika pendidikan menurut saya harus tentang anak ini. Bagaimana ketika saya mengasihi dia, seseorang yang saya kasih itu menjadi lebih sempurna. Kira-kira gitu. Iya. Nah, Pak Roy, seorang laki-laki itu kan gengsi dan rasa prioritas prestisnya cukup tinggi begitu ya. Iya. Nah, bagaimana itu bisa berbagi peran dengan ibu dalam pendidikan dengan homeschooling? Maunya saya begini. Udah. Jadi sepertinya istri itu hanya sebagai pelaksana apa yang yang disampaikan Pak Roy tadi kan cukup bagus tuh. Kapan ada masa ini ibu harus dominan nih, bapak harus mundur. Nah, bagaimana bapak mengkomunikasikan itu, dan Anda sebagai seorang kepala keluarga itu kan ya laki-laki gitu loh kan, gengsinya tinggi gitu. Ya, kata kuncinya sebenarnya rasa aman sih. Insecurity itu kalau orang kalau orang itu insecure gitu, dia nggak aman kan. Nah, kalau orang aman itu tahu peran dan fungsinya dan kapan waktu dia bertindak. Jadi saya tahu kekuatan strength saya. Strength istri saya di sini, di area yang sifatnya lebih detail-detail gitu ya. Nah, strength saya bukan di situ. Strength saya lebih kepada encouragement, kemudian merangkul, mengajak, memotivasi. Nah, sementara istri saya bukan tipe orang yang itu. Istri saya yang lebih data, detail, jadwal ini begini ya. Semua harus teratur semua gitu. Itu peran dia. Nah, saya harus sadar strength saya. Kalau saya nggak aman, nggak bisa. Saya berusaha memimpin dengan sesuatu yang bukan dari saya. Nah, itu yang membuat seringkali berantakan gitu, karena tadi dikatakan gengsi. Gengsi itu karena rasa tidak aman. Iya. Betul. Bagaimana Ibu Sani ketika ada suami yang apakah Ibu Sani udah matching dari awal atau nggak ada konflik? Kayaknya adem-adem aja deh Bu Sani. Kalau Pak Guntur orang yang baik sekali. Nggak juga ya. Nah, kita memahami peran masing-masing itu. Jadi tiap keluarga ya seperti Pak Roy bilang, strength-nya masing-masing kan beda. Nah, itu harus memahami. Nah, kalau suami saya justru dia lebih menjadi seperti kepala sekolah yang mengatur nih. Kalau anak-anak lagi nggak tertib, dia langsung
langsung bertindak gitu, karena memang dia lebih tegas daripada saya gitu. Jadi ketika anak-anak main-main, saya beri perintah mereka tidak nurut gitu, langsung suami saya bertindak gitu untuk mereka ikutin ibunya. Jadi saya lihat memang saya setuju dengan Pak Roy. Ya semua keluarga harus tahu si strength. Nah kita strengthnya si istri apa, strengthnya si suami apa. Nah sama-sama menempatkan posisinya untuk dalam pendidikan gitu. Kelemahan dan kekuatannya bisa dilengkapi dalam keluarga. Nah yang tadi afirmasi potensi peran ayah di situ memang nggak terjun langsung mungkin ya kalau ayah ya gitu. Ada juga sih ada ayah yang terjun langsung belajar matematika saat itu ada keluarga homeschooling juga gitu, ibunya yang ngajar pelajaran sosial IPA, tapi kalau ayahnya mungkin fisika, kimia, matematika sama ayahnya itu memang beda-beda tiap keluarga. Tapi afirmasi potensi itu saya merasakan juga gitu, walaupun tidak hadir tiap hari ya, karena biasanya saya yang mendampingi belajar tiap hari kan saya, tapi dia melihat potensi anak ini seperti ini, potensi anak ini seperti ini. Jadi contohnya satu, dia ketika homeschooling dia mintanya dibeliin ayam gitu. Jadi suami saya dukung, dia belikan ayam, dia ajarin, akhirnya sekarang jadi sarjana peternakan dan sekarang memegang satu kandang gitu ya. Tapi saya melihat ya dukungan ayah, oh ya kamu memang di situ. Menyadari bahwa dia menerima dan melihat potensi anak-anak bersama-sama ya dengan istri itu ya sangat suatu dukungan yang kuat ya. Karena jangan dipaksain gitu ketika anak nggak jago matematika. Ya jangan dipaksain gitu. Nah itu sehingga anak merasa nyaman bahwa mereka diterima apa adanya. Tidak harus menjadi anak lain, tidak harus menjadi seperti si kakak, tidak harus menjadi seperti si adik. Nah itu butuh afirmasi itu ya dari ayah, sehingga si ibunya juga nggak stres juga gitu ya. Udah ini kita lihat masing-masing potensi anak ini seperti ini, potensi anak ini seperti ini. Ya udah jangan disamain gitu. Nah ini memang jadi isu pendidikan ya Sobat Maestro ya, karena dari banyaknya survei bahwa anak-anak itu ya hanya meneruskan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita orang tuanya. Jadi anak tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Hanya sekitar 20-30%. Dan itu diangkat di beberapa drama Korea begitu ya. Yang bahwa anak itu kan ya ini kan maunya bapak, ini kan maunya ibu. Sementara anak nggak pernah jadi dirinya sendiri gitu. Nah apakah di dalam homeschooling yang dari Pak Roy sampaikan, tentunya Pak Roy kan juga mempunyai harapan dong, wah maunya mimpi-mimpi yang nggak tercapai seorang tua gitu. Itu kan Ibu Sani juga sempat sampaikan ya, butuh kerendahan hati ya. Ibu siapa kemarin, Ibu Osvita, Ibu V siapa yang Ibu di Jessica. Jakarta itu kan, yang di Jakarta yang awal-awal itu kan juga harus merendahkan diri bener-bener yang ya udah ngikutin maunya anak. Maaf, bukan mengikuti maunya anak, destiny dari anak itu sendiri. Nah, itu bagaimana Pak Roy? Buat seorang pria itu kan kayaknya ini anak gitu kan. Gimana Pak Roy? Ya awalnya saya berkecimpung di dalam pemberdayaan lewat olahraga ya. Saya melatih sepak bola. Ya. Saya dulu membangun sebuah akademi sepak bola dan saya berpikir anak-anak saya harus ngikutin saya, at least harus ada yang jadi main bola dong gitu kan. Tetapi kan ketika berjalannya waktu melihat memang bukan di sana gitu ya. Jadi saya menyadari kalau saya memaksakan apa yang saya inginkan kepada anak saya, dia tidak akan pernah menjadi yang terbaik dari versi dirinya. Ya, jadi ketika saya lihat itu, kemudian saya berhenti untuk saya mengaktualisasikan diri saya kepada dia. Dan saya lebih memikirkan bagaimana saya bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dari hidupnya dia, yang kemudian bisa tajam sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan gitu. Jadi orang tua itu fasilitator sebenarnya, memfasilitasi dari
tadi Bu Sani udah katakan ketika lihat potensi ini kemudian dikembangkan sesuai dengan apa yang menjadi strength-nya. Kan kalau kita belajar tentang strength finder itu seorang yang dikembangkan sesuai dengan kelebihannya akan mengalami 6 kali engagement atau keberhasilan lebih baik daripada orang yang tidak gitu. Jadi itu dasar yang saya dan istri saya pikir bahwa tidak boleh memaksakan apa yang kita mau, yang dulu kita nggak berhasil nih. Banyak orang tua seperti itu kan. Itu banyak bidang seperti itu. Waktu saya mengajar sepak bola juga banyak orang tua yang pengen anaknya jadi pemain tim nasional lah gitu-gitu supaya suatu hari bisa menolong orang tuanya. Nah itu menurut saya motivasi yang kurang tepat ya. Iya, itu kan kadang-kadang jadi kayaknya aduh, bapaknya pelatih bola masa anaknya nggak pelatih bola, itu kan kayaknya penodaan profesi gitu. Pak Roy dengan 3 orang, saya nggak kebayang. Saya pikirnya homeschooling itu kalau misalkan hanya 1 orang seperti Pak Yuda gitu ya, Pak Yuda Subrata yang di sebelah sono gitu ya. Itu kan cuman 1 kan oke gitu ya. 3 orang, bagaimana Pak cara pembagiannya gitu Pak? Saya bersyukur dengan istri saya yang luar biasa. Dia seorang yang sangat taktikal gitu dalam pengaturan waktu dan jadwal ketertibannya semuanya itu kebalikan dari Ibu Sani dan saya adalah istri saya orang yang sangat tegas gitu ya. Jadi dia tentang waktu dan segala macam itu selalu gitu disiplin ya. Dan pembagiannya menurut saya karena kakak yang pertama itu dia udah pernah ngalami bagaimana belajar yang sifatnya mandiri kan. Dan kemudian dia ngajarin kepada adiknya. Jadi kakaknya juga ikut membantu ya? Iya, membantu. Contoh misalnya kakaknya kan ahli di bidang fisika gitu. Dia ngajarin adiknya di bidang itu, nanti meneruskan. Terus kemudian dia saling membantu karena salah satu nilai dalam keluarga kami adalah ikatan dalam keluarga. Jadi kita saling membantu supaya sukses sama-sama gitu. Nah itu bedanya kebetulan 5 tahun semua, jadi enak. Wow, cukup panjang ya. 5 tahun. Yes, jadi 24, 19 dan 14. Wow, iya sih kalau saya ngelihat dari profilnya itu orang-orang yang sangat luar biasa ya. Oke, dari Ibu Sani sendiri Bu. Kalau Ibu Sani kemarin kan sempat singgung ada yang homeschooling, ada yang sekolah formal ya. Gimana Bu itu membaginya Bu? Apakah ada perbandingan gitu Bu? Ini kan juga jadi pergumulan yang lumayan juga ya Bu Sani ya. Iya, karena semuanya tadinya 4 ya anak saya. 4 itu homeschooling. 4 itu sekolah formal. Nah, memutuskan homeschooling ketika untuk yang paling kecil. Nah, kemudian 2 tahun kemudian yang nomor 4 pindah ke homeschooling. 2 tahun kemudian yang nomor 3 pindah. Jadi 2 itu masih di sekolah formal saat itu karena itu kan seperti 2 sistem yang berbeda gitu. Keluar dalam satu sistem dari sistem ke sistem yang lain tidak mudah gitu. Apalagi yang 2 itu walaupun mereka melihat bahwa ada melihat adik-adiknya, tapi mereka sudah nyaman di sistem itu ya. Nah, yang kedua sebenarnya udah ingin homeschooling, tapi dia bilang boleh nggak saya coba. Awalnya dia bermasalah di sekolah karena dia punya satu kecerdasan bahasanya sangat tinggi, tapi kecerdasan matematikanya kurang, di bawah rata-rata gitu. Jadi, nah dia di situ merasa tidak diterima ya oleh sistem sekolah itu tidak diterima. Nah itu dia sebenarnya awalnya dia yang mau homeschooling gitu, tapi saat itu dia bilang saya mau coba. Ketika dia SD itu dia struggling banget gitu karena ya itu ya dia merasa tidak diterima dengan kondisi dia seperti itu. Nah dia mau coba kembali ketika di SMP. Nah dia coba dengan tapi kami kan cara pandang kami udah berbeda. Pola orang tua
Jadi saya bilang, karena itu saya katakan bukan masalah formal nggak formal, tapi mindset orang tuanya berbeda. Yes. Pertama saya bilang, tanggung jawab pendidikan saya tidak bisa serahkan pada sekolah. Saya tidak bisa salahkan sekolah untuk pendidikan, itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Tapi sebaliknya juga ketika dia hari itu dia nggak sekolah, nggak masuk sekolah, ya nggak apa-apa, yang penting kamu belajar gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kamu lagi nggak nyaman sekolah, ya udah di rumah belajar. Jadi mindset saya bahwa belajar bukan harus di sekolah. Nah, mindset itu pertama, dan tanggung jawab adalah dari orang tua. Saya nggak bisa menyalahkan sekolah. Dan ketiga, penerimaan itu. Dengan penerimaan bahwa nggak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha. Kamu matematikanya dapat segini nggak apa-apa. Tapi kamu tahu kelemahan kamu di mana, kelebihan kamu di mana. Nah, dengan dia tahu dan dia diterima. Nah, mindset itulah mindset homeschooling itu yang akhirnya saya terapkan. Walaupun dia masih di sekolah formal, tapi mindset itu saya udah berubah gitu. Saya tidak paksakan dia ikutin anak seperti anak lain. Ya udah, kamu ciptaan Tuhan yang unik. Kamu punya kemampuan bahasa kamu tinggi, tapi matematika kamu mungkin di bawah teman-teman. Oke, matematika teman-teman kamu, kalau teman-teman kamu belajar matematika 1 jam, kamu mungkin 1 minggu, karena kamu kamu tahu kelebihan dan kelemahan kamu. Tapi sebaliknya, kalau bahasa teman-teman kamu harus ngafalin 1 minggu, kamu 1 jam juga udah nempel gitu. Jadi di situ dengan penerimaan itu, dengan mindset yang berubah dari orang tua, akhirnya dia berubah, dia bisa berprestasi di sekolah formal, dia selalu jadi juara umum, di SMP juara umum, SMA juara umum, masuk negeri gitu. Jadi saya melihat, karena itu saya katakan homeschooling bukan berbicara tempat atau berbicara sistem, tapi satu mindset. Mindset orang tua yang bertanggung jawab, jangan serahkan kepada sekolah. Yang kedua, tiap anak adalah unik. Yang ketiga, bahwa mereka adalah pembelajar sejati. Mereka tuh harus suka belajar, tapi karena sistem mereka nggak mau belajar gitu. Jadi kayak anak Pak Roy itu dia sukanya belajar elektronik gitu. Nggak boleh, kamu ini anak kecil ya, kamu nggak boleh belajar elektronik. Seringkali kan begitu. Kamu harus belajar yang ini, sehingga dia nggak suka. Dia pengen belajar elektronik, tapi orang tua nggak boleh, kamu nggak boleh, masih kecil. Nah, seringkali kan begitu. Nah, padahal sebenarnya dia adalah anak-anak tuh adalah soal pembelajar gitu, karena mereka punya destiny masing-masing. Nah, seringkali itu tidak difasilitasi. Nah, ketika sistem itu tidak terfasilitasi, baru akhirnya kita berpikir, kalau nggak sistem ini nggak diterima, ya udah, kita harus keluar dari sistem. Nah, itu yang sistem yang kita akhirnya buat sendiri. Nah, itulah homeschooling gitu. Tapi selama dia itu, jadi homeschooling bukan masalah bukan masalah tempatnya, tapi mindset. Betul. Dan homeschooling ini kan unik ya, karena setiap keluarga tentunya berbeda gitu ya. Yang penting mindsetnya itu ya. Jadi apa yang dipelajari di keluarga Ibu Sani tentunya beda dengan Pak Roy begitu ya. Nah, Pak Roy, adakah hal-hal yang mungkin bisa diterapkan buat ayah-ayah begitu ya, yang mungkin sekarang ini juga ada beberapa yang homeschooling tapi tidak terlalu banyak berperan begitu. Apa yang ingin disampaikan kepada ayah-ayah? Ini saya melihat ada beberapa keluarga yang ayahnya dukung, support, tapi nggak secara kehadiran itu teng dong. Tetap aja istrinya. Ya, ini saya menampung gitu ya. Jadi ini ada ibu-ibu nih yang suaminya dukung homeschooling, tapi gitu. Yang paling penting itu adalah seorang suami, seorang ayah, dia mesti terlibat aktif. Jadi nggak bisa cuma bilang saya mendukung, tapi tidak ada tindakannya. Jadi ketika ada kesepakatan itu harus harus ada kehadirannya itu ya. Terutama di usia-usia itu tadi tuh yang 6 sampai 13 tahun, di mana peran ayah itu. Kan dia anak itu belajar tentang sesuatu itu dari bapaknya salah satunya, dari umur 6 tahun. Banyak hal yang sebetulnya
ketika seorang ayah terlibat dalam kehidupan anak itu kan ada fase-fasenya. Ketika dia fase rumah 0 sampai 6 kan dengan ibu, 6 sampai 13 itu dengan bapak, dan bapak ketika berperan di sana ya banyak menyediakan waktu, luangkan waktu, ngobrol, menyalipkan ya dalam tanda kutip, menyalipkan apa yang sebenarnya menjadi kesenangan kita untuk lebih banyak mendengar. Nah, anak-anak itu kan sebenarnya senang didengar, senang diajak ngobrol, dan seringkali mesti kita menyiapkan kuping kita, telinga kita, karena kita itu banyak dilatih mendengar untuk menjawab daripada mendengar untuk memahami. Jadi kita ketika dengar untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan anak ini ya. Tadi yang dikatakan Bu Sani, kalau saya dulu menyerah gitu ya, sudah banyak komputer yang dihancurkan anak saya ya, stop, gak boleh belajar elektronik lagi kan gitu ya. Nah, tapi ketika banyak mendengar dari kenapa kamu tertarik dengan hal ini, dan kemudian dia banyak cerita, dan akhirnya ya itu menjadi keterlibatan pertama, keterlibatan yang aktif, bagaimana kemudian berinteraksi dengan dia sampai anak itu sampai bisa ngobrol pun di levelnya curhat gitu ya, nggak cuma basa-basi opini dan sebagainya, tetapi lebih kepada dia bisa, bahkan kalau perlu bisa ada transparansi dalam pembicaraan, dan kemudian perlu intensional. Intensional itu disengaja kan? Iya. Jadi perlu dijadwal. Jadi kalau seayah tidak punya kekuatan untuk menjadwal, ya kayak saya dijadwalin sama istrinya. Dan dari kesepakatan itu, dan anak juga tahu kami di rumah ada jadwal. Siapa ngepel, siapa nyapu, siapa, dan sampai sekarang siapa ketemu siapa, apa yang dilakukan, jadi enak itu. Kalau itu kan kita udah, nah udah bisa dilakukan karena terjadwal kan. Jadi nggak bisa mengalir lah gitu. Hidup itu tidak sekedar mengalir, tapi benar-benar intensional. Iya. Wah, ini luar biasa ya Sobat Maestro ya. Nah, buat Anda yang mungkin bingung-bingung begitu ya, nah Anda nanti bisa berkonsultasi ya dengan Ibu Sani ya, atau bergabung di komunitas homeschooling pewaris bangsa Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung begitu ya Bu ya. Nah, itu seperti apa sih Bu yang biasanya Ibu Sani arahkan gitu kepada keluarga gitu? Pertama bertanya dulu, saya kalau datang apa tujuannya homeschooling apa? Nah, di situ melihat ya, apakah hanya seperti batu loncatan aja, seperti nggak nyaman di sekolah formal langsung homeschooling gitu. Nah, Nah di situ untuk dibukakan bahwa ini satu sistem yang berbeda, masing-masing punya tantangan dan tantangannya tersendiri gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah tahu bahwa kami mau berperan dalam pendidikan anak, itu udah benar sudah gitu. Okay, tapi kalau misalnya dia hanya untuk seperti pelarian gitu, itu sulit karena dua-duanya sistem ada tantangannya juga gitu. Hanya berbeda gitu. Berbedanya ya kalau misalnya di homeschooling memang kita orang tua bisa mengatur sendiri anaknya seperti apa, tapi tantangannya adalah ya orang tua harus terlibat ya. Nah, terlibatnya itu bukan kalau misalnya ngajar sekarang banyak komunitas tempat belajar ya. Bimbel juga ada komunitas homeschooling yang membantu dalam belajar. Tapi memikirkan bersama-sama, jadi ayah dan ibu sebagai partner ya, memikirkan anak ini bagaimana ya, masa depannya bagaimana, anak ini kenapa dia nggak bisa disiplin, kenapa anak ini sikapnya begini ya, nah anak ini kenapa nggak suka matematika, anak ini kenapa sukanya ngutak-ngatik gini, kita harus apain? Nah itu kan itulah si penyelenggara itu. Jadi dibilang orang tua tuh sebagai kepala sekolah mikirkan, wah ini harus diapain ya? Berarti anaknya suka olahraga, harus olahraga apa ya? Nah itu yang pemikir si manajer learningnya inilah. Nah orang tua sebagai manajer learning, kalau ngajar tuh sekarang panggil banyak, aja guru bisa ya. Nggak bisa matematika, les matematika, nggak bisa pelajaran bisa cari
ketemu teman-teman sekarang banyak komunitas-komunitas homeschooling ya yang menyediakan. Tapi manajer learningnya ini gitu, yang memikirkan apa sih yang Tuhan mau untuk anak ini. Nah itu kadang butuh partner ya. Satu lagi mungkin dari peran ayah itu, ketika ada kelemahan di anak jangan salahin istri, tapi harus melengkapi. Anaknya nggak disiplin, kamu sih gitu. Tapi si ayah berpikir ini istrinya nggak bisa nih menghandle dalam disiplin. Saya apa yang saya bisa lakukan? Mungkin atau anaknya disuruh terlalu tegang dengan si istri karena istrinya dengan harus belajar ini tegang gitu. Nah si anaknya akhirnya nggak enjoy gitu. Nah si ayah berpikir bagaimana bikin suasana enjoy, anak-anaknya senang, mengerjakan tugas-tugasnya dengan senang, atmosfernya. Jadi kita sama-sama saling melengkapi gitu, partner. Iya, nah ini kan cukup unik ya kalau homeschooling ya. Nah dari pengalaman Pak Roy dan Ibu Sani, decision makernya siapa yang bikin? Kalau misalkan dalam ilmu parenting, decision maker ya ayah gitu kan. Kalau dalam hal homeschooling, apakah ada pembagian? Kan tadi dibilang kesepakatan dulu. Kesepakatan, iya. Kemudian semua ketika kesepakatan ide-ide kan di brainstorm di sana. Nah, karena ibu itu validator kalau di keluarga saya, karena ibu itu validator, maka tetap eksekutornya saya. Tetapi kan itu bukan karena saya yang memaksakan, tapi karena peran saya sebagai eksekutornya. Kita akan melakukan ini, tetapi itu dari diskusi bersama gitu. Saya dan istri mendiskusikan, terus dari istilahnya menggali dari anak-anak gitu ya. Kemudian kita putuskan seperti itu. Jadi kata kuncinya kesepakatan itu ya, jangan sampai anak lah kata papa boleh, kata mama jadi makan. Jadi mungkin ada hal-hal yang si ayah menyerahkan kepada ibu istri. Ya, misalnya istri. Jadi kalau di kami, misalnya dia belajar pakai buku apa, metode apa, terus dia hari ini mau jalan-jalan kemana, outing untuk pembelajaran, itu diserahkan kepada ibu gitu. Tapi kalau udah hal yang prinsip, nah itu kan kita harus bicarakan. Namanya itu jangka panjang ya prinsip. Ini mau diarahkan kemana anak ini? Nah itu kan harus dibicarakan. Oke, ini ada yang kayaknya nanti harus ada sesi lagi nih. Ada peran orang ketiga, misalnya kayak nenek, kakek, apakah bisa dilibatkan di situ? Di-spill aja gitu kan. Ini Ibu Sani, Pak Roy ini hanya suami istri, nggak ada mertua dan segala macam. Kalau setinggal sih memang nggak, tapi kan mereka ikut mengawasi ya, ikut mengamati. Tetap gitu. Bisa berperan ya sebetulnya ya, bisa dikaryakan kah atau seperti apa nih? Spill ya, ini di spill ya, di spoiler dulu ya. Nah, apakah bisa dilibatkan itu? Tetap, kayak menurut saya pendidik utama itu kan ayah dan ibunya. Jadi value yang ada dari keluarga itu yang menentukan peran, karena nilai-nilai yang menentukan keputusannya. Tetapi orang lain itu kalau mau membantu boleh, tetapi harus tahu dengan value kita, harus se-value. Kalau enggak bingung nanti. Nenek, kakek bilang begini, orang tua bilang begini. Jadi ya kalau saya sih dalam keluarga saya menentukan nilai-nilai keluarga dulu, karena itu yang menentukan garis besar haluan keluarga gitu ya. Baru orang lain itu sebagai additional aja. Oke, jadi ini ya, jadi kakek nenek yang mau ikut terlibat harus daftar dulu ya. senilai. Kan biasanya nenek kakek itu kan lebih sayang dengan cucunya kan daripada memang. Aduh gitu kan. Nah itu nanti harus dikomunikasikan ya, bahwa memang urusan pendidikan adalah urusan suami istri, dan itu dikomunikasikan ya gitu. Oke. Ada yang ingin disampaikan Pak Roy? Wah ini kayaknya masih banyak harus digali nih ya. Yang ingin disampaikan kepada Sobat Maestro, khususnya para ayah nih. Ya, berperan aktif, terutama satu hal lagi yang saya katakan, ini dunia global, dunia gadget. Jadi ayah jangan tenggelam di dalam gadget, kemudian tidak mengurusi anak, tetapi lebih mengurusi gadgetnya. Karena gadget keluarga itu harus menarik. Sehingga kalau keluarga itu menarik, orang tidak lari dari itu. Orang bisa lari ke hal lain karena dia tertarik dengan hal itu. Bagaimana seorang
ayah itu mesti kreatif dan menjadi inisiator, jangan pasif, karena pria sejati itu menolak kepasifan. Jadi kita harus aktif lah gitu, intensional, disengaja. Nah, dari Ibu Sani, apa yang ingin disampaikan kepada para ayah? Bantulah kami. Pada ayah, ini ada titipan juga sih dari teman-teman di komunitas, apalagi sekarang memperingati Hari Pendidikan. Hari Pendidikan, iya. Ki Hajar Dewantara salah satu semboyannya jadikan semua rumah sebagai sekolah, jadikan semua orang sebagai guru. Nah, ayah juga harus membuat rumahnya nyaman, ya, sebagai sekolah tempat belajar. Ayah juga menyadari bahwa semua orang bisa menjadi guru. Gitu, bukan harus ngajar pelajaran. Kalau kita bandingkan mungkin bayangkan ngajarin pelajaran matematika, IPO gitu ya, mungkin bukan seperti itu, tapi guru kehidupan, guru dalam karakter, guru sebagai guru dalam teman gitu. Jadi jadikan semua tempat atau jadikan rumah setiap rumah sebagai sekolah, jadikan semua orang sebagai guru. Betul. Dan peran ayah dalam pendidikan anak itu akan sangat lebih terasa ketika di homeschooling begitu ya. Kalau dalam lembaga pendidikan, halo Bapak, nggak bisa Bapak ya. Dan dari survei ya Sobat Maestro ya, bahwa ketika ayah berperan dalam pendidikan anak-anak itu secara kognitif, secara IQ-nya itu lebih tinggi. Anak-anak juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki safe ya, rasa aman dan nyaman itu lebih kuat. Terus juga mengenai kekuatan identitas diri, identitas seksual itu semuanya ya, ini tanpa mengesampingkan peran ibu ya tentunya. Dan karena memang mandat mengajarkan anak, mendidik anak itu adalah peran ayah sebetulnya ya, tanpa mengecilkan peran ibu ya di dalamnya. Ada sebuah kolaborasi begitu. Terima kasih Ibu Sani, Pak Roy. Salam buat Ibu dan namanya? Putra-putranya yang luar biasa. Kapan-kapan ini sudah di Bandung ya? Sudah. Anak-anaknya ya udah bekerja. Yang nomor 1 udah bekerja. Wah, ini kayaknya harus nanti dihadirkan begitu ya. Oke, dan buat Sobat Maestro yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi komunitas homeschooling pewaris bangsa di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung begitu ya. Baik Sobat Maestro, semoga ini bisa menginspirasi Anda dan memberikan edukasi ya, dan khususnya buat para ayah, yuk lebih berperan aktif dalam pendidikan putra-putri Anda. Jangan kemana-mana, selepas pukul 8.30 nanti saya kembali lagi di Maestro Request Time.